Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kali ini Liberty tengah berada di depan gedung wayang orang Sriwedari yang kondisinya bisa dipastikan lagi mangkrak dan tampak kotor. Padahal ini keberadaan dari gedung wayang orang Sriwedari ini dibangun oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Salah satu bagian dari peninggalan Sinuwun Pakubuwono X yang masih ada di sekitar area Kebon Rojo atau Taman Raja yang ada di Sriwedari ini. Selain gedung wayang orang Sriwedari, juga segaran, juga semacam kandang burung merak, serta musola kecil yang ada di area Kebon Rojo ini yang saat ini sebagai bukti dari saksi bisu kejayaan Sinuwun Pakubuwono X tempo dulu. Pasalnya kondisinya sangat memprihatinkan sekali bersamaan dengan berdirinya sebuah bangunan Masjid Taman Sriwedari yang cukup megah ini. Ini bangunan Masjid Taman Sriwedari ini persisnya ada di sebelah utara dari gedung wayang orang Sriwedari. Bisa dipastikan lagi kondisinya sangat megah sekali. Hanya saja bersamaan dengan kondisi pembangunan dari Masjid Taman Sriwedari ini, bersamaan pula banyak peninggalan bersejarah dari tempo dulu dari kebesaran Sinuwun Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat banyak yang mangkrak dan kondisinya cukup memprihatinkan sekali. Boleh jadi pohon-pohon berukuran besar ini merupakan saksi bisu dari zaman kejayaan beliau Sinuwun Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beberapa pohon besar yang masih tumbuh subur di sekitar area lokasi gedung wayang orang. Pada saat itu puluhan tahun yang lalu atau sekitar tahun 1970 sampai sekitar tahun 1990-an, kondisi gedung wayang orang Sriwedari ini bisa dipastikan lagi cukup membanggakan. Pasalnya menjadi sarana hiburan tersendiri bagi warga masyarakat Kota Solo pada khususnya, Solo Raya pada umumnya. Bisa jadi saat itu merupakan destinasi wisata tersendiri bagi wisatawan yang berasal dari luar Kota Solo. Pasalnya keberadaan wayang orang pada saat itu masih langka. Dan menariknya lagi, bagi mereka pengunjung yang pada saat itu tidak memiliki uang cukup untuk membeli tiket masuk untuk melihat langsung
pementasan dari wayang orang ini bisa melihat dari luar gedung melalui jendela-jendela berukuran besar yang pada saat itu jendela-jendela tersebut bukan seperti sekarang ini yang kondisinya tertutup rapat dari jendela kaca yang diberikan gorden di belakangnya. Pada saat itu, puluhan tahun yang lalu, keberadaan bangunan pintu ataupun jendela-jendela berukuran besar ini saat itu tidak diberi kaca, melainkan diberi semacam pembatas kawat-kawat bersilang sehingga pengunjung yang tidak mampu pada saat itu membeli tiket masuk bisa melihat dari sarana di luar baik itu pintu maupun jendela gedung wayang orang. Masalahnya pada saat itu baik pintu maupun gedung maupun jendela-jendela berukuran besar ini tidak terbuat dari kaca yang ada gordennya, melainkan saat itu dipasang dengan jaringan-jaringan kawat berukuran besar, sehingga pemirsa bisa menyaksikan dari luar gedung secara langsung. Untuk selanjutnya, peninggalan sejarah dari beliau Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, selain gedung wayang orang Sriwedari ini, di sebelah belakang barat daya dari gedung wayang orang ini terdapat semacam, kalau pada waktu itu disebut bengungan atau sirine, atau semacam menara dari besi yang memiliki beberapa fungsi. Keberadaan menara besi tersebut pas ada di belakang gedung wayang orang Sriwedari. Untuk selanjutnya, Liberty akan menapaki jalan yang juga merupakan saksi bisu peninggalan dari Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jalan masuk menuju pada saat itu Bonbin atau kebun binatang atau Bonbin Bonrojo. Ini bagian dari pintu belakang gedung wayang orang. Dari pintu belakang gedung wayang orang ini masih berdiri tegak bangunan semacam menara besi yang pada saat itu ketika keberadaan kebun binatang ini masih ada, menara besi yang di bawahnya berukuran sekitar 5 kali 5 meter ini pada saat itu dipergunakan sebagai kandang burung merak. Pas di depan ini dulu waktu masih ada kebun binatang, ini dipergunakan sebagai kandang burung merak yang di atasnya menara paling atas saat itu dipakai sebagai
sarana penempatan lampu sokle atau lampu sorot yang mempunyai kekuatan jarak sorotnya melebihi dari 100 meter. Ini pas di bawah ini, menara yang pas di bawah ini dipakai saat itu dipakai kandang burung merak. Selanjutnya posisi semakin mengerucut dan semakin mengecil di atasnya, yang pada waktu itu dipakai untuk semacam penempatan lampu sokle. Lampu sokle ini lampu sorot yang biasa disinarkan atau disorotkan pada saat ada maleman Sriwedari, tepatnya pada bulan Ramadan hingga akhir Lebaran Idul Fitri. Maksud dan tujuan keberadaan lampu sorot tersebut dimaksudkan untuk sebagai undangan kepada warga masyarakat Kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya yang ada di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Boyolali, dan Klaten. Mereka diberitahu melalui sorotan lampu sokle ini kalau pada saat hari itu di Sriwedari digelar maleman Sriwedari. Selain itu juga dikenal sebagai Menara Bengungan. Bengungan itu semacam sirine kalau bahasa sekarang, yang pada waktu itu jika menjelang datangnya berbuka puasa, menara bengungan ini dibunyikan untuk pertanda masuknya buka puasa, sehingga dikenal dengan bengungan. Yang jelas, selain dari wayang orang Sriwedari, semacam menara atau bengungan yang di bawahnya dipakai kandang burung merak, serta Stadion Sriwedari, juga Taman Segaran Sriwedari, dan masih ada satu lagi sebagai saksi bisu zaman keemasan dari beliau Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu langgar atau suro yang biasa dipakai untuk jamaah sholat wajib. Kebetulan keberadaannya ada di sebelah selatan persis dari gedung wayang orang. Jalan ini dahulunya dipakai sarana masuk untuk menuju kebun binatang, yang sekarang dipakai untuk area kulineran. Memang belakangan setelah adanya konflik dari pemerintah setempat dengan ahli waris dari Patih Wiryo Diningrat ini, kondisi Taman Sriwedari tampak mangkrak, kumuh, dan kotor. Ini jalan menuju masjid yang baru dibangun, yaitu Masjid Taman Sriwedari.
Sebenarnya keberadaan dari bengungan atau menara besi yang dipakai lampu sorot waktu itu bisa jadi kembali untuk dimanfaatkan. Artinya kalau saja masih bisa dimanfaatkan, bisa jadi suasana Sriwedari tempo dulu kembali menjadikan semacam kenang-kenangan tersendiri. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke Suro atau Langgar yang ada sejak zaman Pakubuwono 10, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu pada waktu itu keberadaannya masih berupa musola atau suro yang berukuran tidak begitu besar. Kondisinya saat ini terawat, pasalnya dibangun di sebelah timur dari yang sekarang dikenal Masjid Al-Hidayah, yang pada waktu itu merupakan musola yang ada di dalam area Taman Sriwedari. Sekarang ini dipakai untuk sholat berjamaah Jumat. Pasalnya pada beberapa bagian sudah mengalami renovasi. Ini bagian dari bukti peninggalan sejarah di zaman keemasan beliau Sinuwun Pakubuwono 10, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Jelasnya sampai sekarang ini pihak keraton belum pernah membuat masjid di area Taman Sriwedari. Hanya saja dibangun sebuah musola atau langgar kecil yang ada dekat dengan kebun binatang pada waktu itu. Sekarang dimanfaatkan sebagai Masjid Al-Hidayah. Bahkan bangunannya, bangunan musola atau bangunan langgar ataupun suronya masih tampak asli. Ini bangunan dari langgar atau suro yang pada saat itu ada di depan area kebun binatang, kebun rojo ataupun bin kebun rojo, kebun binatang miliknya raja. Semoga saja liputan yang ada di sekitar area kebun rojo Sriwedari ini cukup bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.